Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deswita Amirto Jahara dengan NIM 2210119, kelas B1 non-reg 2020 IKIP Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan resensi novel Si Putih. Yang pertama ada identitas buku. 1. Judul novel Si Putih, pengarang Terelay, penerbit PT Gramedia Pustaka, tahun novel 2021, jumlah halaman 376 halaman, genre fiksi, harga novel ini sekitar 85.000. Yang selanjutnya ada biografi pengarang. Nama Darwis atau Terelay, lahir di Lahat, Indonesia, 21 Mei 1979. Pekerjaan penulis novel akuntan. Pasangan Rizky Amelia dan Terelay mempunyai 2 orang anak. Anak pertama bernama Abdullah Pasai dan kedua anaknya bernama Faizah Askia. Terelay lahir pada 21 Mei 1979. Beliau merupakan anak dari seorang petani biasa yang tumbuh dewasa di pedalaman Sumatera. Nama asli Terelay adalah Darwis. Terelay hanya nama pena yang diberikan di setiap karyanya. Darwis adalah anak ke-6 dari 7 bersaudara. Kehidupan masa kecil yang dilalui Darwis penuh dengan kesederhanaan yang membuatnya tetap sederhana hingga kini. Sosok Terelay terlihat tidak banyak gaya dan tetap rendah hati dalam menjalani kehidupannya. Terelay menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 2 Kikim Timur, Sumatera Selatan. Kemudian ia melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 2 Kikim, Sumatera Selatan. Setelah itu, pendidikan menengah atasnya di Semen 9, Bandar Lampung. Setelah lulus SMA, beliau melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi di Universitas Indonesia dan berkuliah di Fakultas Ekonomi. Di sini ada karya-karya Terelay. Yang pertama adalah Hafalan Sholat Delisa tahun 2005, Moga Bunda Disayang Allah tahun 2005, Sepotong Hati yang baru, Berjuta Rasa, Kisah Sang Penandai 2007, Bidadari Surga 2008, dan masih banyak lagi. Nah, Hafalan Sholat Delisa ini sangat terkenal dan bahkan pernah diangkat ke film. Dan ada beberapa karya Terelay yang mendapat apresiasi dan penghargaan seperti 1. Islamic Book Award 2017 sebagai buku Islami terbaik fiksi dewasa di perhelatan buku Islam terbesar. Kemudian yang kedua adalah Islamic Book Fair atau IBF ke-16. 3. Ada IKAPI Award 2016. 4. Writer of the Year 55. Yang selanjutnya, kekhasan seorang Terelay adalah pada setiap karyanya dia selalu mengucapkan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa dan semua yang dimilikinya. Karyanya selalu menjelaskan atau mengedepankan pengetahuan agama Islam dan moral kehidupan. Dengan penyampaiannya yang unik dan sederhana, membuat pembaca larut atau seolah merasakan langsung sehingga pesan yang diberikan bisa tersampaikan. Terelay adalah nama pena dan nama aslinya adalah Darwis. Nama Terelay sendiri terinspirasi dari lagu dalam film India yang berjudul Veer Zara. Kalau kalian tidak tahu film India Veer Zara, yang ini. Film India tersebut dibintangi oleh salah satu aktor dan aktris berkelas dan terkenal, yaitu Shahrukh Khan dan Preity Zinta. Terelay adalah seorang akuntan. Hal yang cukup mengejutkan dan menarik ketika adalah seorang akuntan, ketika ia adalah seorang akuntan bukan penulis asli. Terus menulis ini adalah hobinya sendiri. Tapi nggak disangka hobinya itu
menjadikan dia seorang yang terkenal dan diketahui banyak orang. Selanjutnya, keunikan novel Si Putih ini di dalamnya membuat konflik perebutan kekuasaan yang dengan itu mampu memakan tidak sedikitnya korban jiwa, memperebutkan kekuasaan yang berada di tangan para pemegang kekuasaan sehingga mengakibatkan munculnya konspirasi pandemi. Selain itu, karakter Pak Tua yakni Braham agak sedikit menonjol karena sikapnya yang meskipun cenderung rewel, tapi ia adalah sosok yang seru, sangat menyenangkan dan humoris. Kemudian keunikan novel ini adalah dilihat dari cover novel Si Putih. Dalam cover ini ada ilustrasi seekor kucing dan naga, yang mana di dalam novel ini akan diceritakan pertolongan antara Si Putih. Dengan kata lain, covernya pun memperlihatkan petualangan dalam novel ini sungguh menakjubkan. Kemudian ada tokoh Nou dan Pak Tua, merupakan dua manusia yang memiliki perbedaan usia yang terbilang cukup jauh. Sementara Si Putih adalah seekor hewan purba, akan tetapi perbedaan itu justru digambarkan oleh si penulis ini dengan sangat menakjubkan. Mereka mampu berkomunikasi dan melakukan petualangan yang hebat dan bersahabat. Kemudian ada tema buku. Si Putih merupakan novel fiksi karya Terelai. Novel Si Putih ini adalah buku ke-9 dari serial Bumi yang ditulis oleh Darwis atau yang kita kenal sebagai Terelai. Di dalam novel Si Putih ini ada kekuasaan yang diperebutkan dan menceritakan petualangan seekor kucing kuno berwarna putih yang bernama Si Putih dan seekor anak yang terjangkit virus di tubuhnya yang bernama Nou. Nou ini adalah seorang anak yang terpisah dari orang tuanya akibat pandemi di klan Polaris. Kemudian saya akan membacakan sinopsis novel Si Putih. Kisah ini bermula dari Si Putih. Nah, Si Putih ini bukan hewan biasa. Si Putih ini adalah seekor hewan kuno yang terlahir di peradaban panjang klan Polaris. Klan Polaris adalah klan yang diserang oleh pandemi. Kalau di kita di Indonesia itu atau bahkan di seluruh dunia kayak virus corona. Nah, di sana ada puluhan atau bahkan miliaran makhluk hidup. Namun pada ribuan tahun lalu sejarah menuliskan bahwa penduduk ini tidak sedikit yang dapat berkomunikasi dengan hewan bahkan tumbuhan, dan penduduk dengan hewan dapat saling memahami, merupakan kemampuan yang langka atau jarang ditemukan atau bahkan tidak ada. Kemudian penduduk klan Polaris ini tergiur oleh pengetahuan dan teknologi karena peradaban yang penduduk klan Polaris miliki sudah masat jauh, canggih dan juga modern. Namun penduduk klan Polaris begitu saja melupakan kemampuan mereka yang unik yang dapat berbicara dengan hewan dan tumbuhan. Kemudian ada salah seorang anak yang bisa dikatakan beruntung. Ya, dia adalah Nou yang berasal dari kota Eng. Nou yang saat itu baru berusia 6 tahun terpaksa harus terpisah dari kedua orang tuanya karena dia tidak lulus seleksi saat pemeriksaan kedua di portal menuju klan Polaris. Dan Nou saat itu di dalam tubuhnya terdapat virus yang mengharuskan dirinya kembali ke daerah asalnya, yaitu kota En. Kalau di kita itu, kalau yang ada terkena penyakit virus itu diasingkan atau dikarantina supaya si virus ini enggak menyebar ke orang lain. Kota Em, kota di mana Nou berasal, di tempat ini sudah berantakan, hancur. Tidak ada yang bisa diselamatkan akibat adanya pandemi yang terjadi. Semua orang histeris, ketakutan, meminta bantuan dan diselamatkan dengan
benda terbang. Namun sayangnya mereka yang di tubuhnya terinfeksi virus terpaksa ditolak dan malah menimbulkan kerusuhan di tengah kesusahan yang melanda. Saat Nou ditempatkan di sebuah gedung yang berantakan, Nou bertemu dengan si putih, yaitu adalah seekor kucing yang rela membantu Nou, memberi dia makan, memberi dia minum, menyelimutinya, hingga anak kecil yang malang itu dapat kembali beraktivitas dan pulih dari virus yang menyerangnya. Kemudian Nou memiliki tekad dan ambisi yang tinggi untuk menemui kedua orang tuanya dengan mencari berbagai cara supaya dapat menerobos dinding kuat tebal itu. Selama 5 tahun, ia mencari cara, ditemani pula oleh si putih yang selalu setia mendampinginya. Tapi hasilnya didapatkan itu tidak ada, alias nihil. Sejak saat itu, Nou membatalkan semua tekad dan keinginannya. Dia putus asa karena udah beberapa cara yang dia lakuin itu nggak ada hasilnya. Dan dia memutuskan untuk berjelajah mempelajari klan Polaris ditemani oleh si putih. Kemudian mereka berdua mendapati kapsul canggih yang sedang terparkir rapi, tak ada pemilik. Nah, dari situ penjelajahan dan petualangannya dimulai. Dan melewati hutan yang selama ini ia menyangka bahwa di dalam hutan itu tidak ada penghuninya. Tetapi nyatanya Nou mendapatkan rumah kecil yang sangat tua. Nou yang sudah menyadari dari awal bahwa akan ada bahaya yang menerjang rumah kecil itu, dengan segera Nou menyelamatkan seorang laki-laki tua yang berada di gubuk itu. Namun ternyata orang tua itu sangatlah banyak bicara alias cerewet sehingga tidak mau dievakuasi. Dari peristiwa tersebut, anggota dari petualangan Nou menjadi bertambah, yaitu bersama laki-laki tua yang awalnya enggan dievakuasi tapi akhirnya dia mau, yang bernama Bahram, atau panggil saja beliau Pak Tua atau kakek tua. Petualangan dan penjelajahan mereka pun bertambah menyenangkan, menegangkan, sekaligus menyeramkan. Puncak dari petualangan mereka adalah saat Nou beserta rombongannya dengan tidak sengaja bertarung melawan pengendali hewan yang kemudian mereka berhasil menaklukkannya. Namun, tempat yang dijadikan destinasi petualangan mereka terbilang unik, sebab kota-kota tersebut adalah kota tanpa teknologi, bisa dikatakan sangat primitif. Hal itu dikarenakan kekuasaan mereka diatur oleh semacam pengendali hewan. Namun, atas ketulusan dan kebaikannya, Nou dan si putih berhasil menekan raja penguasa atau si pengendali hewan ini yang bertindak pelaku sesukanya sampai akhirnya pengendali hewan yang pilih pada rakyat mengambil alih kekuasaan tersebut. Kemudian keunggulan novel ini, satu, cover yang menarik dan sangat cantik, menghadirkan banyak tokoh atau karakter baru, konflik yang menarik, kreatif, imajinatif, penulisan yang sangat bagus, detail oleh Terelai, penggambarannya pun juga, kemudian gaya bahasa yang mudah dipahami. Analisis pendekatan sosiologis Sasa, yaitu terdapat raja yang serakah akan kekuasaan dan terdapat masyarakat yang ingin sendiri atau keras kepala, dan terdapat virus di kali seperti yang kita atau di negara kita alami, yaitu virus pandemi COVID-19. Nah, cukup sekian resensi novel yang saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata atau kata yang berbelit-belit dan banyak kekurangan, karena kekurangan adalah milik manusia dan kesempurnaan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.